Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwariadu Salam dengan NIM P1732442464 dari tingkat 1B. Di sini saya akan membacakan hasil kritik jurnal saya. Jurnal yang saya bawakan yaitu tentang kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu judulnya Perilaku Beresiko dan Permasalahan Kesehatan Reproduksi pada Remaja. Untuk hasil penelitiannya yaitu tingginya angka perilaku seksual yang tidak aman di kalangan remaja karena merasa itu adalah hal yang normal. Faktor individu, sosial, dan lingkungan itu juga menjadi dampak pada beresiko kesehatan reproduksi remaja. Jurnal ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pengetahuan kesehatan reproduksi seperti latar belakang, pendidikan, dan lingkungan sosial. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu pembahasan mengenai intervensi dan solusi tampak kurang mendalam dan praktis. Untuk judul yang kedua yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam mencegah penyimpangan seksual. Untuk hasilnya yaitu sebagian remaja malu untuk membahas tentang kesehatan reproduksi. Mereka lebih sering bertanya pada internet. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan cara melindungi terhadap kesehatan masih sangat rendah. Nah, untuk kelebihannya yaitu memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk program pendidikan kesehatan reproduksi yang dapat membantu dalam pengembangan kebijakan. Untuk kekurangannya dari jurnal ini yaitu pembahasan mengenai intervensi dan solusi tampak kurang mendalam dan praktis. Untuk yang ketiga yaitu kesehatan reproduksi, wawasan yang berharga mengenai kesehatan reproduksi dengan penekanan pada pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Untuk kelebihannya yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesehatan reproduksi. Untuk kekurangannya, jurnal ini terlalu fokus pada satu aspek kesehatan reproduksi sehingga mengabaikan isu-isu lain yang juga relevan. Untuk judul yang keempat yaitu kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja memerlukan peran keluarga, sekolah, lingkungan, maupun dinas terkait sangat penting agar tercipta generasi remaja yang lebih berkualitas. Untuk kelebihannya dari jurnal ini yaitu pernyataan ini membahas lengkap faktor-faktor tentang pertumbuhan remaja yang lebih aman serta masalah pada kesehatan reproduksi mempengaruhi perilaku remaja. Nah, untuk kekurangannya yaitu jurnal ini terlalu menekan aspek dapat mengabaikan pengembangan positif yang telah terjadi di masyarakat seperti kurang meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi. Nah, untuk yang kelima yaitu kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif antropologi budaya. Untuk hasilnya yaitu dominasi mitos tentang tubuh, seksualitas, dan kesehatan reproduksi anak tak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya tentang peran dan fungsi, serta eksistensi perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat. Untuk kelebihannya yaitu analisis dari perspektif budaya dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan perubahan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya mereka. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu rekomendasi yang berbasis budaya sulit diimplementasikan di lapangan, terutama jika bertentangan dengan norma atau praktik yang lebih luas. Untuk judul yang keenam yaitu kesehatan reproduksi, ruang lingkup, dan kompleksitas masalah. Nah, untuk hasilnya yaitu kesehatan reproduksi merupakan masalah sosial yang menonjol dan tidak dapat dianggap masalah ringan. Kesehatan reproduksi telah jelas merajalela. Nah, untuk kelebihannya yaitu dari jurnal ini menyediakan informasi yang penting untuk mengembangkan kebijakan kesehatan reproduksi. Untuk kekurangannya yaitu masalah kesehatan reproduksi seringkali membuat pemahaman menjadi sulit bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang tertentu. Untuk judul yang ketujuh yaitu kejadian infeksi menular seksual pada wanita kawin di Indonesia dan variabel-variabel yang memengaruhinya. Nah, dari hasil jurnal ini, data menunjukkan kejadian IMS yang signifikan di kalangan kawin. Nah, untuk kelebihannya, topik ini sangat relevan dengan isu di Indonesia, terutama dalam konteks peningkatan kesadaran tentang reproduksi. Untuk
Kekurangannya yaitu penggunaan metode survei dapat menyebabkan bias, terutama dalam hal kejujuran responden tentang perilaku seksual mereka. Untuk yang kedelapan yaitu judulnya pelaksanaan screening prakonsepsi pada calon pengantin perempuan. Untuk hasilnya itu banyak calon pengantin yang terdeteksi memiliki resiko seperti anemia, penyakit menular dan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Untuk kelebihannya dari jurnal ini yaitu mendorong pendekatan proaktif dalam menjaga calon ibu yang dapat berdampak positif. Untuk kekurangannya yaitu hasil screening mungkin tidak mencakup semua resiko yang perlu dievaluasi. Untuk yang kesembilan yaitu perilaku seksual beresiko serta kaitannya dengan keyakinan diri remaja untuk mencegah studi deskriptif. Untuk hasilnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual beresiko termasuk pengaruh lingkungan, pendidikan kesehatan, seksual, dan komunikasi dalam keluarga. Untuk kelebihannya yaitu pendekatan deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini, membantu dalam pemahaman fenomena sosial. Untuk kekurangannya, sebagai studi deskriptif, tidak ada analisis sebab akibat yang dapat ditarik dari data sehingga sulit untuk menentukan hubungan langsung. Untuk yang terakhir yaitu pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja. Jurnal ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksual masih rendah dengan hanya 13% yang memahami konsep dasar. Untuk kelebihannya yaitu jurnal ini menggunakan data dari berbagai sumber memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk kekurangannya, tidak semua remaja memiliki akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan reproduksi yang dapat mempengaruhi hasil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.